Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba jelaskan cara masuk ke Google LM. Kita buka Google, kita ketik Google LM Language Model. Oke, di sini sudah tampak ada Notebook LM, Google Notebook LM. Kita klik, berikut halamannya. Oke, kita langsung aja try Notebook LM. Di sini sedang memuat notebook. Oke. Lalu kita bisa membuat baru di sini, buat baru untuk notebook LM-nya. Kita klik buat baru. Oke, kita lanjutkan, kita akan masukkan sumber yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat tentang cyber pertahanan, keamanan cyber, maka saya harus mencari link-link yang berkaitan dengan keamanan cyber. Misalnya di sini saya mendapatkan link, saya copy link untuk artikelnya sebagai sumber, kita masukkan di sini, saya copy paste di sini. Oke, saya klik kirim di sini, maka dia akan terinput di sini. Oke, di sini ada merah, artinya dia menolak untuk menginput. Kita coba menggunakan input baru. Oke, di sini kita klik saja dan kita bisa memasukkan. Kita coba sekali lagi, misalnya di sini. Oke, kita sentuhkan web, kita klik kirim. Oke, di sini masih belum diterima, maka kita bisa menggunakan artikel dari link lainnya. Misalnya di sini juga ada artikel tentang ancaman scamming mobile banking misalnya ya. Oke, kita copy saja linknya. Oke, link di sini saya copy. Kemudian kita kembali lagi di sini. Kita bisa menambahkan sumber atau resource. Sini kita klik dan kita paste saja. Oke, copy paste dan kita bisa pilih di sini menjadi deep research. Oke, kirimkan. Kita lihat dan tunggu, sudah ada centang, artinya sudah bisa diinputkan link tersebut. Oke, kita cari artikel lainnya. Misalnya di sini juga ada artikel tentang modus penipuan. Oke, masih ada kaitannya dengan cybercrime ya. Kita copy saja linknya tentang artikel tersebut. Kita cari artikel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita buka, tambahkan sumber, dan kita bisa memilih dari web di sini. Lalu kita paste saja. Oke, di sini saya bisa menggunakan deep research juga. Oke, ataupun yang lainnya juga bisa. Tapi kita klik saja kirim. Oke, kita tunggu dan sudah bisa diinputkan sebagai research. Oke, seperti ini. Ini ada beberapa tadi. Oke, saya reload saja. Nah, di sini linknya apakah bisa? Saya copy ulang lagi ya. Oke, saya coba masukkan sebagai resource link yang di awal tadi, artikel awal tadi. Oke, saya masukkan lagi, ternyata tidak diterima karena ini ada warna merah, artinya nggak diterima. Solusinya kita bisa copy paste teks atau artikel tersebut. Oke, saya pilih atau selection, saya pilih dan saya copy secara manual teks yang ada di artikel ini. Lalu saya kembali dan kita tambahkan sumber di sini, tambahkan sumber, kemudian teks yang disalin diklik di situ, lalu kita tambahkan secara manual, copy paste. Saya pastekan di sini. Oke, saya paste ya, paste, dan kita sisipkan. Oke, dia langsung input dari teks yang kita copy pastekan. Oke, di sini sudah ada 3 sumber. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan chat di sini. Jadi bagian tengah ini adalah bagian chat. Kita coba buat resume singkat dengan menggunakan chat di sini. Oke, saya buat. Oke, yang tengah tadi chatnya berjalan, dan yang sebelah kanan, bagian panel kanan ini ada ringkasan audio. Dan kita pilih setelan dulu untuk membuat settingnya, yaitu menjadi bahasa output bahasa Indonesia. Oke, kita konfigurasikan. Oke, dari default kita pilih menjadi Indonesia agar hasilnya menjadi bahasa Indonesia, bukan bahasa yang lainnya. Kemudian kita klik di sini untuk membuat ringkasan audio.
sini ada beberapa pilihan. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan. Misalnya di sini ada rangkuman, ada pembahasan mendalam. Oke, kita klik pada pembahasan mendalam saja. Bahasa sudah default Indonesia dan kita berikan promptingnya. Misalnya kita ketik saja di sini, buatkan dengan berbagai contoh di lapangan semua studi kasus yang sangat penting dan berbahaya harus diwaspadai sebagai mitigasi keamanan cyber. Oke, bisa ditambahkan sendiri, nanti kita klik buat saja, maka dia akan berproses untuk membuat ringkasan audio. Karena di sini masih membutuhkan waktu yang agak lama untuk ringkasan audio, kita bisa membuat yang lainnya. Misalnya di sini slide presentasi, kita buat slide presentasi misalnya secara bersamaan. Kita klik di bagian slide presenter. Misalnya di sini slide presenter ya. Lalu saya tambahkan promptingnya di sini. Buatkan dengan detail. Oke, saya akan menggunakan dengan gaya 3D komik. Oke, komik Pixar Disney. Oke, dan juga tambahkan sini saya tulis percakapan gunakan gelembung percakapan 3D ya. Oke, seperti ini. Jika kurang bisa kita tambahkan sendiri nantinya. Oke, sebagai contoh seperti ini aja dulu. Oke, saya klik buat. Oke, sambil menunggu karena sedang ada generate di sini, sedang berproses, kita lanjutkan membuat lainnya. Misalnya di sini klik di infografis, lalu klik pada potret agar ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau ini berdiri dan bahasa Indonesia standar saja. Dan untuk promptingnya saya buat hampir mirip dengan tadi. Saya buat menjadi promptingnya adalah gaya 3D Disney Pixar. Oke, komik 3D dan dengan percakapan gunakan gelembung. Oke, saya tulis di sini gunakan percakapan gelembung secara 3D ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu saya buat generate saja. Baik, di sini kita sudah melihat sedang berproses dan ada yang sudah selesai. Kita klik di sini yang membuat suara tadi. Oke, buat audio tadi sudah bisa, dan kita bisa klik di sini untuk melihat suara hasilnya, mendengarkan hasilnya, dan kita juga bisa klik 3 di sini. Kita klik download untuk mengunduhnya. Oke, jadi di sini proses mengunduh dari audio generate-nya tadi. Kita bisa melihat di sini sedang proses download. Hari ini kita akan bongkar tuntas berbagai berupa modus file cyber audio yang spesifik banget ngincar pengguna mobile banking di Indonesia. Tujuannya cuma satu, biar Anda bisa kenal jebakannya dari jauh. Betul sekali. Dan untuk membongkarnya, kita akan lihat dari ringkasan audio banyak sudah sudut selesai pandang. tadi ya. Kita punya data Di sini dari artikelnya tadi. School of Accounting Dan Binus. kita lihat hasil Terus ada downloadnya laporan investigasi sudah mendalam dari muncul. Tempo.co. Dan kita akan coba juga membuat analisis teknis dari yang lainnya. Fastpass Indonesia. Oke, saya tutup dulu suaranya. Oke, kita bisa membuat bagian-bagian yang lainnya juga. Oke, kita lihat di sini ada yang sudah selesai infografisnya, hasil dari render infografis. Kita tunggu. Oke, seperti ini contoh hasilnya untuk pembuatan infografis dengan gaya komik 3D. Oke,
bisa full screen kan maupun minimize, maupun kita download di titik 3 tersebut. Kita klik download saja untuk mengunduh gambar dari infografis tersebut. Oke, kita bisa full screen kan ataupun minimize juga dari ringkasan. Oke, kita lanjutkan saja. Kita akan coba lihat di sini hasilnya juga ada yang beberapa sudah selesai selain infografis ini. Oke, ini infografis yang tadi kita bisa download. Kita bisa juga tampilkan perintah promptingnya, kita bisa copy paste ya untuk bisa kita gunakan lagi. Oke, kita coba, kita akan buat ringkasan lainnya, misalnya dengan membuat ringkasan video ya. Oke, kita pastikan bahasa Indonesia, lalu kita ada dua pilihan formatnya, mau rangkuman atau penjelasan. Lalu kita pilih yang custom saja, custom atau custom di sini, agar kita bisa menentukan gaya visualnya sendiri. Saya akan gunakan yang seperti tadi 3D, jadi saya paste saja ya. Oke, dan ini juga saya buat sama ya, saya buat paste juga dengan gaya 3D Disney Pixar itu tadi, dan klik buat saja untuk membuat konten ringkasan berupa slide videonya. Oke, kita tunggu. Kita lihat di sini sedang berproses. Oke, saya close dulu yang di sini. Oke, kita lihat ada 3. Oke, di sini juga ada tambahan catatan untuk membuat catatan. Jadi ini akan saya buat catatan dengan judul perintah prompting. Jadi ini hanya sekedar catatan saja, sehingga saya bisa mendokumentasikan dari prompting yang sudah saya buat. Misalnya saya ketik di sini prompting pertama dan saya pastekan yang tadi seperti ini. Nanti kita juga bisa membuat prompting yang lainnya sebagai catatan. Oke, langsung minimize saja. Oke, seperti ini. Jadi di sini ada perintah prompting yang kita buat tadi sebagai catatan teksnya. Oke, di sini sudah selesai untuk yang slide-nya. Oke, kita bisa melihat ini slide atau seperti presentasi gitu. Oke, sudah ada beberapa halaman. Oke, kita lihat beberapa halaman yang sudah dibuatnya seperti ini secara otomatis dengan prompting saja. Oke, kita juga bisa mendownload hasil slide-nya. Kita download, formatnya yang kita download tadi itu akan menjadi secara otomatis menjadi PDF. Oke, ini format PDF dan ini yang tadi sebelumnya. Oke, di sini slide-nya berupa PDF. Kita tunggu hingga selesai downloadnya. Ini sudah selesai. Kita akan coba buka hasil downloadnya tadi. Misalnya di sini. Oke, nah, slide PDF kita buka saja seperti ini. Oke, kita lihat di sini ada 15 halaman presentasi atau slide ini. Oke, kita bisa cek hingga ke bawah. Kita lihat slide-nya sudah selesai hingga akhir. Dan di sini kita bisa juga jadikan PPT. Nah, dengan cara kita ekspor. Kita pilih ekspor untuk menjadi PPT. Saya jadikan PPT dan saya save as menjadi PPT saja untuk memudahkan ketika saya mau presentasi menggunakan PowerPoint. Oke, nama bisa saya ganti, tambahkan presentasi misalnya seperti ini. Sudah menjadi PPT atau slide. Oke, kita tunggu untuk convert atau ekspor menjadi PPT menggunakan Foxit ini. Oke, langsung otomatis terbuka di PowerPoint. Oke, sudah jadi menjadi slide PowerPoint full screen. Kita bisa melihat seperti ini, cukup bagus dengan menggunakan prompting. Oke, sangat memuaskan. Saya minimize terlebih dahulu. Oke, PDF-nya juga saya minimize. Kita kembali ke Google LM. Ini saya close full screen-nya. Oke, kita coba yang lainnya.
Jadi ini beberapa yang sudah selesai, dan kita akan coba membuat kuis saja sambil menunggu yang lainnya yang belum selesai. Klik saja kuis dan kita pilihkan sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam sebuah soal atau soal yang akan kita buat. Misalnya saya tambahkan prompting di sini, soal bilangan ganda ABCDE. Jadi ini kita sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, seperti ini. Dan saya tambahkan promptingnya. Dalam soal gunakan bermacam-macam studi kasus. Misalnya seperti itu. Studi kasus di lapangan, buatkan 10 soal dan pembahasannya. Oke, saya klik buat di sini. Nah, ini sudah selesai kuisnya. Saya klik saja. Ini hasil prompting untuk pembuatan kuis, ada 10 soal, dan kita bisa mencoba di sini untuk melatih dari berdasarkan materi source yang kita tentukan. Misalnya seperti ini. Coba saya full screen sedikit seperti ini. Oke, klik berikutnya, saya langsung saja next. Saya pilih acak. Oke, saya klik next lagi. Lagi untuk coba saja soalnya. Oke, seperti ini, dan juga sudah ada pembahasannya ya setiap pilihan. Oke, seperti ini. Oke, ini ada hasilnya, nilainya berapa ada di situ. Saya close saja, minimize. Oke, kita lihat. Oke, di sini masih proses untuk membuat ringkasan videonya. Oke, kita lihat di sini sudah jadi. Oke, hasil dari pembuatan video dengan menggunakan prompting, ini hasilnya. Baik, seperti ini. Saya full screen dan saya akan play. Halo semua, di zaman sekarang mobile banking itu emang bikin hidup jadi praktis banget ya kan? Tapi di balik semua kemudahan itu ada loh bahaya yang ngintai kita. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sih trik-trik para penipu itu dan gimana caranya kita bisa bangun pertahanan biar uang digital kita tetap aman. Coba deh, jawab jujur pertanyaan ini di dalam hati. Seberapa yakin kamu kalau saldo di M-Banking yang ada di ponselmu sekarang itu benar-benar aman? Kalau pertanyaan ini bikin kamu sedikit deg-degan, well, itu bagus. Karena rasa waspada itu adalah langkah pertama menuju keamanan yang sesungguhnya. Nah, ini nih yang jadi dilema. Di satu sisi, kita dapat kemudahan yang luar biasa. Transfer, bayar ini itu, belanja, semua bisa dari genggaman tangan. Tapi di sisi lain, setiap transaksi itu sebenarnya kayak ngebuka sedikit celah buat para penipu buat ngintip. Dan yang paling parah, mencuri. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nikmatin kemudahan ini tanpa harus jadi korban? Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita akan mulai dengan ngelihat ancaman-ancaman apa aja sih yang sebenarnya sembunyi di balik layar ponsel kita. Modusnya apa aja? Yuk, kita cari tahu. Yang perlu kita ingat, para penipu ini tuh gak pernah diem. Mereka terus berinovasi, selalu cari cara baru yang lebih licik buat ngelabuin kita. Dan target utama mereka, ya siapa aja yang lagi lengah, siapa aja yang gak waspada. Sekarang kita bakal fokus ke 3 modus yang paling sering dipakai dan, jujur aja, paling berbahaya. Kalau kita paham cara kerja mereka, kita pasti bisa menghindarinya. Modus pertama, ini yang paling klasik nih. Namanya phishing. Coba bayangin kamu dapat umpan, bisa lewat SMS atau email yang kelihatannya asli banget dari bank. Tampilannya dibuat super meyakinkan, tapi tujuannya cuma satu, mancing kamu buat ngasih username dan password. Nah, contoh kayak gini sering banget kan kita lihat, atau mungkin malah pernah ngalamin sendiri. Coba perhatiin deh, pesannya itu kayak bikin kita panik, segera verifikasi akun. Mereka sengaja bikin kita buru-buru bertindak tanpa mikir panjang. Begitu kita klik link itu dan isi data, ya udah, kena deh jebakannya. Lanjut, ada modus yang lagi marak banget dan licik abis, file APK palsu. Jadi si penipu ini ngembungkus virus jahat di dalam file yang kelihatannya normal banget. Bisa berupa undangan nikah digital, file resi paket, atau bahkan tagihan listrik. Tujuannya simple banget sebenarnya, tapi dampaknya ngeri.
Waktu kita install, aplikasi ini bakal minta izin akses ke banyak hal di ponsel kita yang sebenarnya nggak masuk akal. Mereka pengen bisa baca semua SMS kita. Tujuannya cuma satu, nyolong kode OTP yang dikirim bank. Modus ketiga ini, wah ini nyerang langsung ke jantung keamanan kita, nomor telepon. Biasanya ada dua cara, SIM swap, di mana penipu bikin kartu SIM baru pakai nomor kita, dan call forwarding, di mana mereka ngalihin semua panggilan masuk ke nomor mereka. Coba deh perhatiin, betapa gampangnya trik call forwarding ini bekerja. Si penipu nelpon, ngakunya dari pihak resmi, terus dengan sopan dia nuntun kita buat neken kode kayak bintang 21 bintang, diikuti nomornya. Tanpa kita sadar, kita baru aja nyerahin semua panggilan masuk kita, termasuk telepon dari bank yang isinya kode OTP, langsung ke nomor si penipu. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, kok bisa sih kita gampang banget ketipu? Jawabannya itu bukan soal teknologinya, tapi justru ada di dalam pikiran kita sendiri. Yuk, kita bahas sisi psikologis dari penipuan ini. Jawabannya ada di sini, rekayasa sosial atau social engineering. Jadi, para penipu ini nggak ngehack sistem komputer, mereka ngehack manusianya. Mereka sengaja bikin kita panik, nyamar jadi orang atau pihak yang kita percaya, terus memanipulasi kita supaya kita kasih info rahasia secara sukarela. Mereka benar-benar mainin emosi dan kepercayaan kita. Oke, kita udah tahu ancamannya, udah tahu trik-triknya. Sekarang waktunya kita bangun benteng pertahanan. Dan kabar baiknya, melindungi diri itu sebenarnya nggak susah kok. Ada langkah-langkah jelas yang bisa langsung kita lakuin. Biar gampang, kita pakai aja kerangka 3 pilar pertahanan. Pertama, kita bentengin dulu perangkat kita. Kedua, kita kunci rapat-rapat semua data rahasia kita. Dan pilar ketiga, ini yang paling penting, kita asah kewaspadaan kita sebagai senjata utama. Pilar pertama, ini fondasinya, perangkat kita sendiri. Aturan nomor 1, pokoknya download aplikasi hanya dari tempat resmi, kayak Play Store atau App Store. Jangan dari tempat lain. Pastikan juga aplikasi M-Banking kamu itu selalu versi terbaru. Dan matiin opsi install dari sumber tidak dikenal. Anggap aja ini gerbang sama tembok benteng digital kamu. Pilar kedua, ini soal jaga harta karun kita, yaitu data pribadi. Anggap OTP sama PIN itu kayak kunci berangkas. Jangan pernah kasih ke siapapun, nggak peduli siapapun yang minta. Bikin password yang kuat dan beda-beda. Aktifin keamanan sidik jari atau wajah, dan please, jangan pernah buka M-Banking pakai WiFi publik gratisan. Dan pilar ketiga, ini senjata paling ampuh yang kita punya, kewaspadaan. Selalu curiga sama SMS, email, atau telepon aneh yang minta data. Kalau ragu sedikit aja, mending tutup teleponnya, terus kita yang telepon balik ke nomor resmi bank buat ngecek. Dan sebelum install aplikasi baru, coba dilihat dulu izin akses yang diminta. Masa aplikasi center minta akses ke kontak? Kan aneh. Jadi intinya, ujung-ujungnya cuma satu, pertahanan terbaik kita itu bukanlah aplikasi antivirus paling canggih atau password paling rumit. Pertahanan terbaik kita itu ada di kepala kita sendiri, yaitu kewaspadaan. Teknologi itu cuma alat, kendalinya tetap ada di tangan kita. Nah, setelah dengar semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakuin, tapi kapan mau mulai? Dari semua cara tadi, langkah keamanan mana yang bakal kamu ambil hari ini juga? Pilihannya ada di tangan kamu. Yuk, amankan diri kita, mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai videonya dan kita minimize kembali hasilnya. Kita bisa melihat. Oke, saya minimize di sini juga, kita sudah melihatnya tadi. Oke, kita klik di sini, ini hasil dari video source-nya dan kita klik download bisa di sini. Kita tunggu proses downloadnya. Oke, di sini sedang mendownload video hasil prompting kita tadi. Oke, dan terakhir kita berikan nama project kita di sini. Misalnya saya beri nama materi bintek. Oke, untuk keamanan cyber. Oke, seperti ini untuk memberikan nama dari project kita di Google LM ini. Jadi ketika saya klik kembali atau di notebook LM ini tampilan ke depan, di depannya seperti ini, bisa membuat baru dan kita melihat yang hasil kita buat tadi. Oke, di sini yang sudah saya rename tadi, yaitu project kita tadi, materi bintek keamanan cyber. Oke, seperti itu. Kita klik untuk kembali ke yang tadi. Oke, ada di sini semua dan kita bisa bagikan tentunya. Kita klik di sini dan kita bisa menambahkan dan kita bisa mengganti akses notebook ini untuk bisa di share, bisa di
siapa saja memiliki link itu dan salin link. Oke, kita bisa langsung saja salin link dan simpan. Baik, terima kasih.